Singkatnya, pukul 2.18 dini hari, bagian haluan Titanic mulai keangkat nih, hampir vertikal. Struktur baja jelas nggak kuat dong nahan tekanan, dan kapal, bam, split into two. Kebelah dua guys. Assalamualaikum, halo semuanya. Balik bareng Widi lagi, di kelas pertama lagi. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan aman ya semuanya, sehat, happy, banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oke, episode berapa ini? 25. Kemarin kita bahas soal kecelakaan kapal kargo, kapal muatan barang. Kayaknya kalau udah bahas kapal, apalagi kecelakaan kapal, kayaknya tuh nggak afdol guys kalau kita nggak bahas yang satu ini, Titanic. Ada nggak di sini yang belum pernah nonton filmnya? Asumsi gue ya 95% penontonnya kelas pertama udah nonton lah film ini. Film yang sangat amat fenomenal, bahkan sampai hari ini tuh masih seru ya untuk ditonton. Film garapan James Cameron yang rilis di tahun 1997 ini digadang-gadang jadi film yang terinspirasi, satu-satunya film yang terinspirasi dari kisah aslinya Titanic atau kejadian aslinya nih, real eventnya. Dan dikatakan jadi film yang paling mirip sama kejadian aslinya cuy. Tapi kali ini gue nggak mau bahas filmnya. Kali ini gue mau ajak kalian ngobrol tentang kapal yang saat itu dikatakan nggak bisa tenggelam karena ya teknologi mutakhirnya di zaman itu ya, yang justru jadi tragedi paling buruk dalam sejarah kemaritiman dunia. Kita masuk kelas pertama. Titanic lahir dari ambisi besar White Star Line. Ini perusahaan pemilik Titanic ya, untuk bisa menguasai jalur pelayaran Atlantik. Tahun 1907, mereka memutuskan untuk membuat 3 kapal raksasa, Britannic, Olympic, dan Titanic. Tujuannya sederhana guys, mereka cuma mau nyaingin rival utamanya mereka yaitu Cunard Line, yang memang udah mendominasi nih di jalur ini dengan kapal-kapal mereka yaitu Lusitania dan Mauritania. Titanic didesain langsung oleh Sir Thomas Andrews. Ya pasti kalau yang udah nonton filmnya kalian ngeh lah ya siapa dia. Seorang arsitek kapal yang percaya bahwa keamanan dan kemewahan itu bisa berjalan beriringan. Dengan panjang dekat ke 270 meter, lebar 28 meter dan bobot kotornya sampai ke 46.000 ton, Titanic saat itu bukan cuma sekedar kapal guys, tapi juga simbol kekuatan industri maritimnya Inggris. Waktu itu jelas, belum ada yang bayangin kalau si monster raksasa ini kelak akan jadi nama yang identik dengan tragedi. Mulai dibangun di tanggal 31 Maret 1909. Saat itu Titanic melibatkan 3.000 orang pekerja yang bekerja dengan kondisi fisik berat nih. Mereka memaku ribuan plat baja setiap harinya selama kurang lebih 2 tahun. Titanic dibangun dengan sistem kompartemen kedap air yang terdiri dari 16 sekat besar. Menurut perhitungannya sih, kapal bakal tetap mengapung sekalipun 4 kompartemen depan terisi air. Nah, kepercayaan ini yang kelak itu jadi masalah utamanya Titanic guys. Karena semua orang percaya bahwa Titanic nggak bakal bisa tenggelam. Proses peluncuran perdananya Titanic ke air di tanggal 31 Mei 1911 ini disaksikan 100.000 pasang mata. Tapi ini cuma proses launch to water aja ya, belum dengan interior lengkap. Baru nih setelah menyentuh air, proses fitting interiornya dimulai. First classnya Titanic ini dibikin udah kayak hotel mewah di zaman itu guys. Bayangin aja, ada kolam renang, ada lapangan squash, ada Turkish bath, dan giant staircase atau tangga besar yang ikonik itu. Titanic juga dibekali dengan mesin turbin Parsons dan 3 baling-baling besar yang bisa bikin Titanic itu melaju dengan kecepatan maksimal 23 knot. Biayanya gak usah ditanya, 1,5 juta pound. Di zaman itu jelas ini nominal yang fantastis. Titanic punya reputasi the unsinkable ship atau kapal yang gak bisa tenggelam. Ya walaupun pihak White Star Line secara eksplisit nggak menyebutkan ini, tapi di brosur, surat kabar, dan opini publik tuh udah terlanjur kedoktrin soal ini. Nah kapal ini diposisikan sebagai kombinasi antara kemewahan, teknologi, tapi tetap aman. Rute pelayarannya yaitu dari Southampton Inggris ke Cherbourg Prancis, terus lanjut ke Queensland Irlandia, dan terakhir Amerika. Ini sengaja dipilih untuk narik orang-orang tajirnya Eropa guys, dan juga para imigran yang memang mau cari suaka atau ya mau memulai kehidupan baru yang lebih baik lah di Amerika gitu ya. Penumpang first classnya ini disuguhi dengan fasilitas yang
Wah, mewah banget dan kamar gaya Edwardian. Ya, ini setara hotel bintang 5 saat itu ya. Kelas 3-nya walaupun sederhana, tapi fasilitasnya masih lebih baik dari rata-rata kapal lain di zaman itu. Adalah Kapten Edward Smith, pelaut dengan pengalaman puluhan tahun di laut yang terpilih mimpin pelayaran ini. Katanya, pelayaran Titanic ini bakal jadi tugas terakhir beliau sebelum pensiun. Edward Smith terkenal suka menjaga jadwal ketat guys, dan bahkan kadang-kadang suka memacu kecepatan tinggi. Titanic dijadwalkan berangkat dari Southampton, Inggris di tanggal 10 April tahun 1912 dan direncanakan tiba di New York 7 hari kemudian atau di tanggal 17-nya nih. Hari itu penumpang mulai naik, termasuk tokoh-tokoh besar seperti John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, dan Isidor Straus. Perjalanan awal mulus nih, mulai dari Southampton ke Cherbourg, terus lanjut ke Irlandia, itu aman semua guys. Cuaca cerah, laut tenang gitu ya. Sementara itu di ruang makan, penumpang juga lagi nikmatin fasilitas nih. Anak-anak ada yang main di dek, terus saat itu juga ada band kapal yang dikatakan nemenin lah selama pelayaran. Nggak ada satupun penumpang yang mengira bahwa saat itu di depan mereka ada sebuah bongkahan es raksasa yang sedang mengapung dan menunggu momen untuk bertemu dengan kapal yang sedang mereka tumpangi. Kita move forward ke 14 April 1912 atau 4 hari kemudian. Diceritakan saat itu udara di Atlantik Utara lagi dingin-dinginnya guys. Air laut hampir tanpa riak atau yang disebut dengan fenomena dead calm. Fenomena ini membuat gunung es jadi makin susah kelihatan nih. Sebetulnya di hari itu Titanic nerima banyak pesan peringatan adanya bahaya gunung es gitu ya dari kapal-kapal lain. Salah satunya dari SS Californian. Mereka melihat ada banyak bongkahan es besar tepat di jalur Titanic. Namun, operator radio yang saat itu bertugas yaitu Jack Phillips lagi sibuk-sibuknya ngeblas pesan pemberitahuan ke penumpang first class. Di saat yang bersamaan, di menara pengawas, petugas Frederick Fleet dan Reginald Lee lagi jaga nih. Tapi apesnya, mereka nggak bawa teropong guys, karena ketinggalan di pelabuhan. Pukul 23.40, Fleet ngelihat kayak ada bayangan besar atau bayangan raksasa gitu ya, tepat di depan dia. Langsung nih dia nyalain alarm peringatan, perintah agar kapal segera berbelok darurat dan full astern. Ini mundur penuh ya. Jadi dia tuh pengen kayak ini misalnya gunung es ya, dan ini Titanic nih. Ini Titanic ini maju, dan dia tuh pengennya kapal itu berbelok ke kiri tapi mundur guys. Jadi menghindar. Tapi sayangnya Titanic yang bertubuh tambun ini udah nggak sempat lagi untuk menghindar sepenuhnya. Dan gunung es tadi menghantam sisi kanan lambung kapal dan berhasil membuat robekan tepat di bawah permukaan laut. Kerusakan menyebar ke 5 kompartemen depan. Setelah dicek sama Thomas Andrews, dia nyimpulin bahwa Titanic cuma punya waktu sekitar 2 jam sebelum tenggelam. Informasi ini juga disampaikan nih ke Kapten Edward Smith. Nah, buat penumpang, mereka ini masih belum menyadari bahwa situasinya udah nggak aman lagi guys. Ya karena listrik masih nyala, terus musik juga masih dimainkan gitu ya. Dan Titanic masih berdiri tegap, seolah kayak nggak ada apa-apa. Proses evakuasi pun dimulai nih dengan mendahulukan penumpang anak-anak dan wanita. Titanic saat itu cuma membawa 20 skoci, yang mana ini cuma cukup untuk menampung setengah dari jumlah penumpangnya. Parahnya lagi, banyak skoci yang turun itu cuma keisi setengah guys. Karena banyak penumpang yang nggak mau ninggalin kapal yang kelihatannya masih aman ini gitu ya. Nah, skoci pertama yang turun, nomor 7, ini cuma terisi 28 orang dari kapasitas 65 orang. Faktor inilah yang kemudian jadi alasan utama tingginya angka korban jiwa. Suasana di dek mulai berubah ketika kemiringan kapal udah makin kerasa nih. Air yang mulai masuk ke dek bawah memaksa para penumpang untuk lari ke dek atas. Kru kapalnya sebetulnya udah mulai nenangin, tapi kewalahan karena ya penumpang udah maksa kan ya untuk bisa keluar. Sementara mereka sadar bahwa nggak langsung bisa semuanya nih ditolong. Jadi harus bertahap gitu ya. Nah di sisi lain, band kapal yang saat itu digawangi oleh Wallace Hartley ini memainkan lagu yang katanya berjudul saat itu Nearer My God to Thee. Yang mana lagu ini jadi ironi pahit di tengah kekacauan. Singkatnya, pukul 2.18 dini hari, bagian haluan Titanic mulai keangkat nih, hampir vertikal. Struktur baja jelas nggak kuat dong nahan tekanan, dan kapal, bam, split into two. Kebelah dua guys. Dalam hitungan menit, suara teriakan penumpang udah terdengar di mana-mana gitu ya. Bahkan mungkin udah banyak juga nih yang keseret ke bawah laut gitu ya, karena memang pusarannya sekuat itu kan.
Pokoknya saat itu suasananya mencekam banget guys. Dikabarkan suhu Samudra Atlantik Utara saat itu mencapai -2 derajat Celcius. Dan titik di mana Titanic tenggelam seketika jadi kuburan massal. Setelah Titanic benar-benar menghilang dari permukaan, ratusan orang masih mengapung nih dengan jaket pelampung mereka. Namun, karena suhu air yang dingin banget tadi, bikin hipotermia juga datangnya cepat banget juga gitu ya. Dalam 15 menit, ini udah mulai banyak yang unconscious, kehilangan kesadaran guys. Squatchy-squatchy yang tadinya menjauh karena takut kesedot sama pusaran air, ini udah mulai dengar teriakan-teriakan mereka tuh melemah. Ya teriakan orang-orang tadi ya, itu udah mulai melemah dan hilang satu persatu gitu guys. Kapal terdekat yaitu Karpathia sedang berlari melawan waktu dari jarak 93 km. Squatchy 14 yang dikomandoi oleh Fifth Officer Harold Lowe adalah satu-satunya yang balik ke titik Titanic tenggelam untuk mencari korban selamat. Dari ratusan orang, cuma segelintir aja nih yang berhasil ditarik. Waktu Karpathia sampai di lokasi jam 4 pagi, pemandangan yang mereka lihat adalah lautan luas dengan potongan kayu, serpihan kapal, dan jasad-jasad penumpang yang mengambang. Total ada sekitar 706 orang yang selamat dan 1.500 orang hilang malam itu. Dalam sekejap, tragedi ini langsung mengguncang dunia guys. Media menyoroti kegagalan penyediaan skoci dan sikap takabur orang-orang karena terlalu yakin sama teknologi. Titanic yang awalnya dibangun sebagai bentuk kemegahan dan kemewahan justru jadi peringatan keras buat kita tentang keterbatasan manusia gitu ya di hadapan alam. Gak pakai lama nih, kabar tenggelamnya Titanic langsung menyebar ke daratan dengan kecepatan yang luar biasa untuk hitungan tahun 1912 ya. Banyak surat-surat kabar yang bikin headline dengan huruf besar guys, bertuliskan Titanic sinks, 1,500 lost gitu ya. Maksudnya Titanic tenggelam, 1.500 orang hilang. Publik terkejut dong, terutama karena kapal ini dianggap paling aman di dunia. Sementara itu, di New York, ribuan orang berkumpul di dermaga pelabuhan Chelsea, Manhattan. Ini pelabuhan yang seharusnya Titanic merapati sini ya. Mereka menunggu Karpathia yang membawa para penyintas atau korban selamat. Sedih, campur marah, campur ya haru, itu kumpul semua di sana guys. Ya protes gitu ya, karena minimnya persiapan darurat. Penyelidikan resmi pun dilakukan di Amerika Serikat dan Inggris. Pihak penyelidik menemukan banyak banget kelalaian. Ya diantaranya ada pengabaian peringatan gunung es, kecepatan tinggi di jalur berbahaya, dan penyediaan skoci yang gak memadai. Laporan penyelidikan ini mengatakan bahwa harus ada perubahan besar-besaran dalam regulasi keselamatan maritim. Ya contohnya kayak jumlah skoci harus sesuai dengan penumpang dan juga harus ada latihan evakuasi rutin gitu ya. Walaupun hasil penyelidikan bisa ngasih kita jawaban teknis, tapi tetap nih, misteri masih menggantung di kepala banyak orang. Gimana bisa kapal sebesar dan secanggih itu tenggelam dalam waktu yang begitu singkat? Ya 2 jam 40 menit ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang akhirnya memunculkan teori-teori alternatif yang bertahan sampai sekarang nih. Even udah lebih dari 1 abad ya sejak tragedi itu. Salah satu teori yang paling terkenal adalah kapal yang sebetulnya tenggelam itu bukan Titanic guys, melainkan RMS Olympic, saudara kembarnya. Olympic pernah bertabrakan dengan kapal perang HMS Hawk di tahun 1911 dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Banyak pihak yang percaya bahwa White Star Line ini sengaja nge-switch Titanic dengan Olympic untuk menghindari kerugian asuransi gitu ya. Menurut teori ini, Titanic yang berangkat di tanggal 10 April itu sebetulnya adalah RMS Olympic yang dimodifikasi dan sengaja ditenggelamkan demi klaim asuransi. Yang mendukung teori ini melihat pada perbedaan kecil di jendela-jendela, terus juga tata letak interior, dan ventilasi yang terlihat dari foto. Mereka juga menyoroti perilaku penumpang first class nih, orang-orang kaya nih ya, yang membatalkan tiket di menit-menit akhir sebelum keberangkatan Titanic. Jadi kayak mereka tuh kayak udah tahu bakal terjadi sesuatu gitu guys. Tapi banyak juga sejarawan yang menegaskan bahwa perbedaan ini sebetulnya bisa dijelaskan dari sisi perubahan desain saat pembangunan kapal gitu ya. Ya walaupun bukti otentiknya minim, tapi narasi teori ini tetap hidup guys. Karena memang ada unsur intrik bisnis, skandal, dan juga bencana besar. Jadi publik tuh kayak dibikin berimajinasi seolah-olah tragedinya Titanic ini memang sebuah konspirasi yang udah direncanakan. Ada nih satu teori yang gue baru tahu, yaitu teori kutukan mumi.
Konon kabarnya, Titanic saat itu berlayar dengan membawa mumi seorang pendeta wanita dari zaman Mesir kuno. Banyak yang yakin si mumi ini tuh bisa bawa sial guys bagi siapapun yang nyentuh petinya. Sebelum Titanic berlayar, ada kabar yang bilang bahwa mumi ini udah sempat mengakibatkan sebuah kecelakaan di Museum London. Dan dengan dibawanya si mumi ke kapal, itulah yang memicu tragedi. Teori ini makin dramatis karena dikaitkan dengan salah seorang penumpang first class yang katanya tertarik sama artefak-artefak kuno. Tapi memang nggak ada catatan resmi yang bilang Titanic tuh membawa mumi atau artefak gitulah ya. Ya, para sejarawan mengklaim ini murni legenda urban yang sengaja diselipkan oleh pers sensasional di zaman itu. Ada satu teori lagi nih yang cukup ramai diperbincangkan. 14 tahun sebelum tragedi Titanic, ada seorang penulis bernama Morgan Robertson merilis sebuah buku novel ya, berjudul Futility tahun 1898. Isi dari novel ini secara keseluruhan menggambarkan sebuah kapal yang bernama Titan. Kapal ini menabrak gunung es di Samudra Atlantik Utara pada bulan April dengan korban jiwa yang sangat banyak karena kekurangan skoci. Spesifik banget ya. Kesamaan cerita fiksi ini dan juga tragedi Titanic membuat banyak orang yakin bahwa ini adalah sebuah ramalan. Dan ya memang, kemudian di tahun 1915 buku ini disadur kembali dan dirilis ulang dengan nama lain yaitu The Wreck of the Titan. Ya lagi-lagi ya, walaupun banyak sejarawan yang mengklaim bahwa ini tuh ya cuma sekedar kebetulan, tapi banyak juga orang yang nggak gampang untuk mengabaikan narasi yang spesifik tadi itu ya. Kapalnya namanya Titan, nabrak bongkahan es di Samudra Atlantik Utara di bulan April, korbannya banyak karena kurang skoci ya, dan lain sebagainya. Narasi ini memperkuat aura misteri Titanic, seolah memang kapal ini dibangun cuma untuk dibinasakan. Kita sampai di akhir kelas. Bangkai Titanic baru ditemuin tanggal 1 September 1985 oleh ekspedisi bawah laut yang dipimpin seseorang bernama Robert Ballard. Penemuan ini sekaligus jadi bukti bahwa kapal memang benar terbelah dua guys, waktu tenggelamnya gitu ya. Dan sejak saat itu, Titanic dijadikan sumber penelitian ilmiah, dokumentasi, dan juga pameran internasional. Setiap kejadian pasti punya hikmah di baliknya ya guys. Regulasi keselamatan maritim berubah total sejak saat itu, termasuk Konvensi Internasional SOLAS, ini Safety of Life at Sea tahun 1914. Seluruh kapal modern sekarang ini itu wajib punya skoci yang cukup untuk menampung semua penumpangnya gitu ya. Lengkap dengan sistem komunikasi yang harus selalu aktif. Terus gimana soal kisahnya Jack sama Rose nih yang di film? Oke guys, in case you wonder dari yang gue baca-baca ya ini, jadi ternyata karakternya Rose sama Jack ini tuh fiksi yang memang sengaja dibuat sama James Cameron sebagai unsur dramatisasi film aja. Tapi banyak juga nih yang percaya bahwa Jack sama Rose itu beneran ada di dunia nyata. Dan gue juga pernah lihat ada satu video yang ngerekam makam gitu guys, dan di batu nisannya tertulis ada nama Jack Dawson. Tapi balik lagi ya, gue juga nggak bisa mastiin kebenarannya kayak apa. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Gue pengen tahu pendapat kalian tentang Titanic. Atau mungkin ada dari kalian yang lebih tahu tentang ceritanya Jack sama Rose. Boleh juga drop di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka. Dukung terus channel Kelas Pertama dengan cara klik tombol subscribe. Nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau ada video baru dari gue. Follow gue juga di Instagram dan TikTok @fishmang. Kita ketemu di episode berikutnya guys. Jangan sampai telat masuk kelas pertama. Adios.